Kasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Malam. Setiap lagu dalam perayaan Ekaristi itu memiliki makna yang tersendiri. Coba misalnya Sin, saya tanya ya. Kalau kamu menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami, bagaimana ungkapan perasaan, bagaimana kamu menjiwai lagu itu? Menghayati segenap jiwa, dan itu membelas kita kasihan seperti orang Menghayati dan dengan segenap jiwa dan meminta belas kasihan. Kalau misalnya Pak Yungkin, kalau menyanyikan lagu kemuliaan, itu bagaimana perasaan, bagaimana Pak Yungkin menjiwai lagu itu? Dengan hati yang gembira. Dan masih banyak nada-nada, gaya-gaya lagu yang lain. Lagu Tuhan Kasihanilah Kami selalu kita nyanyikan dan pasti selalu nadanya itu memelas. Mohon belas kasihan. Di sana kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan di satu sisi, tetapi di sisi lain kita datang sebagai orang-orang yang berdosa. Tidak mungkin sebagai orang berdosa kita menghadap kemuliaan Tuhan lalu kita mengatakan mau apa? Pasti kita selalu menunduk, minta belas kasihan. Itulah kalau kita daraskan Tuhan kasihanilah kami, ketika kita mengatakan Tuhan kasihanilah kami, sikap tubuh itu adalah tangan menebah dada. Tuhan kasihanilah kami. Artinya apa? Sebagai pendosa, kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan yang begitu mengagumkan, begitu menakjubkan. Dan kita sebagai orang berdosa sebenarnya tidak pantas untuk berdiri di hadapan Tuhan. Maka selalu nadanya itu memelas. Nadanya itu minta dikasihani. Nadanya itu minta setetes belas kasihan dari Tuhan. Sikap itulah yang dibuat oleh Esra dalam bacaan yang pertama. Dia tidak berani untuk menengadah, tetapi di hadapan Tuhan dia merasa kecil, walaupun bukan dia yang berdosa, tetapi dia menunjukkan dirinya bahwa walaupun orang-orang Israel ini berdosa, tetapi Tuhan, saya berdiri di hadapan-Mu mewakili mereka semua. Kami tidak layak untuk melihat Engkau. Kami tidak pantas untuk menengadah kepadamu. Kami tidak layak untuk itu. Maka kami minta setetes belas kasihan-Mu untuk kami semua. Kalau ketika kita mendaraskan doa saya mengaku, kita menyebut juga kata saya mengaku. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, sambil menebak dada untuk menunjukkan sikap dosa, untuk menunjukkan kita ini tidak pantas di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus dalam bacaan Injil kepada murid-muridnya, dia mengatakan kepada mereka, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Maka orang harus bertobat. Pertobatan itu mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa dan sudah saatnya kita kembali berdamai dengan Tuhan. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Dosa membuat hubungan kita dengan sesama juga menjadi tidak harmonis. Maka dengan seruan bertobatlah, Yesus meminta kita untuk kembali membangun persaudaraan kita dengan Dia.
Hubungan yang sudah rusak harus dipulihkan. Hubungan dengan sesama yang sudah mulai renggang harus dikuatkan kembali, harus dieratkan kembali. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah yang menjadi kehendak Yesus kita alami. Sehingga setiap kali kita doa Bapa kami, kita selalu mendoakan, datanglah kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. Kita mau supaya kerajaan Allah itu kita alami ketika kita masih dunia. Walaupun kerajaan yang sebenarnya itu akan kita alami secara paripurna, secara sempurna di dalam surga. Tetapi di dunia ini, di bumi ini, kita sudah mulai mencicipi kerajaan Allah itu. Maka kita semua dipanggil, kita semua diingatkan oleh Tuhan supaya bertobat. Kita diingatkan oleh Tuhan supaya tinggalkan hidup kita yang lama. Kita semua diingatkan supaya berbalik dari dosa untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Semoga teladan Santo Vincentius menjadi semangat bagi kita semua, dan kiranya misa komunitas kita dalam bulan September ini juga menjadi daya yang baru, menjadi tenaga yang baru, menjadi kekuatan yang baru untuk mengecas kita, supaya persaudaraan, persekutuan, kekeluargaan yang kita bangun adalah benar-benar persaudaraan yang kita bangun di atas dasar Yesus. Bukan persaudaraan yang semu, bukan persaudaraan yang sementara, tetapi persaudaraan yang kuat karena dasarnya adalah Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita sekarang dan selamanya.